Pada bab yang kedua menerangkan tentang mu'rab dan mabni. Perlu diterangkan kepada anak-anak, mu'rab adalah lafadz yang akhirnya bisa berubah-ubah. Contoh, Zaidun bisa dibaca Zaidan, bisa dibaca Zaidin. Itu mu'rab. Jadi akhir dari lafadz itu bisa berubah-ubah karena kemasukan amil yang berbeda-beda. Sedangkan mabni itu tidak berubah-ubah. Huwa, alladzi, hadza, ini tidak berubah-ubah, selamanya tidak berubah-ubah. Kemudian berubahnya suatu lafadz itu apabila kemasukan amil, hingga di sini ada pembagian i'rab. I'rab itu ada 4. I'rab itu ada 4. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, ketiga i'rab jar, dan keempat i'rab jazm. I'rab rafa, nasab dan jar. Rafa, nasab dan jar itu adalah i'rabnya kalimat isim. Contohnya adalah lafadz Zaidun. Zaidun. I'rab rafa tanda awalnya adalah dhammah. I'rab nasab tanda awalnya adalah fathah. I'rab jar tanda awalnya adalah kasrah. Zaidun adalah kalimat isim. I'rabnya mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena bisa berubah. I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Zaidun. Zaidan. Zaidan. I'rabnya apa? I'rabnya nasab. Bisa juga berubah menjadi Zaidin. Zaidin kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Bertanwin. I'rabnya apa? I'rab jar. Kalau mabni tidak berubah. Rafa'nya huwa, nasabnya huwa, jarnya juga huwa. Gitu. Kemudian di bab 2 juga kita jelaskan bahwa i'rab yang masuk kepada kalimat fi'il. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il adalah i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il, rafa, nasab, jazm. Jar tidak masuk. Seperti itu. Dan diberi contoh. Contohnya yang i'rab rafa, yaqulu. Yaqulu. Ini i'rabnya i'rab rafa, dhammah. Lan yaqula. La yaqula. La yaqula. I'rabnya nasab. Yang jazm lam yakul. I'rabnya jazm. Asal dari i'rab jazm itu adalah sukun. Kemudian kita sebutkan isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni itu apa saja. Isim-isim yang mabni ada isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Isim yang mu'rab ada isim mufrad, isim tasniyah, dan seterusnya. Ini anak-anak juga bisa kita ajak bernyanyi dengan lagu yang telah ada di nadom. Contohnya mu'rab artinya berubah. Mu'rab artinya berubah, mabni tidak berubah. Itu. Kemudian
isim-isim yang mu'rab itu ada 10 juga ada lagunya. Contoh, satu isim mufrad, dua isim tasniyah. Nah, itu. Dan seterusnya. Itu bisa diajak bernyanyi anak-anak. Kemudian kita tiba pada penjelasan isim-isim yang mu'rab. Apa saja isim-isim yang mu'rab? Yang pertama adalah isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Nah, kita bisa beri mereka peraga. Peragaan isim mufrad itu artinya 1. Isim tasniyah artinya 2. Jamak mudzakkar salim artinya 3 orang laki-laki atau lebih. Jamak muannas salim artinya 3 orang perempuan atau lebih. Kita bisa beri peraga. Jika saya tunjuk 1, maka artinya adalah isim mufrad. Jika saya memberi petunjuk 2 angka, kalian jawab isim tasniyah. 3 orang laki-laki, jamak mudzakkar salim. 3 orang perempuan, jamak muannas salim. Kalau saya beri tanda seperti ini banyak, namanya jamak taksir. Kalau saya beri tanda 5, namanya asmaul khamsah. Kemudian kalau saya beri tanda silang, itu namanya isim ghairu munsharif. Kenapa saya beri tanda silang? Karena isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Jadi kalau saya kasih tanda silang, apa jawabannya? Isim ghairu munsharif. Seperti itu. Coba terus diperagakan sama seorang guru. Coba anak-anak, ini apa ini? Isim mufrad Ustaz. Kalau ini isim tasniyah. Kalau ini tapi laki-laki, jamak mudzakkar salim. Kalau ini tapi perempuan, jamak muannas salim. Kalau semuanya, jamak taksir. Kalau 5, asmaul khamsah Ustaz. Gitu. Kalau silang, isim ghairu munsharif Ustaz. Alif yang bengkong, isim maksur Ustaz. Iya di akhir, isim mangkus Ustaz. Seperti itu. Jadi buat anak-anak itu mengetahui arti dari isim-isim mufrad terlebih dahulu, dan itu disebutkan di dalam kitab dan di dalam nadom. Kemudian untuk penjelasannya bisa kita buatkan skema. Contoh, isim mufrad itu artinya 1. Nah, rofaknya menggunakan dhammah. Isim mufrad. Kita tulis isim mufrad. Rofaknya menggunakan dhammah. Nasabnya menggunakan fathah. Jarnya menggunakan kasroh. Terus kita buat lafadz Zaidun. Zaidun i'rabnya apa anak-anak? Rofa. Kita rubah lagi. Zaidan i'rabnya apa anak-anak? Nasab. Zaidin i'rabnya apa anak-anak? Jar. Gitu. Kemudian isim tasniyah. Isim tasniyah artinya 2. Isim tasniyah. Jadi dibuatkan skema. Isim tasniyah. Isim tasniyah itu rofaknya menggunakan tambahan alif nun. Ani. Nasab dan jarnya menggunakan ya dan nun. Kalau dia tambahannya adalah aini. Contohnya lafadz Zaid, Zaidun. Mau dijadikan isim tasniyah yang rofa, maka ditambah ani. Kemudian harokatnya a dipindah ke huruf terakhir, Zaidani. Seperti itu. Mau dijadikan isim tasniyah yang nasab jar, maka Zaidun tadi ditambahi dengan ya nun.
Tambahin dengan ja nun. Dan harokatnya alif dipindah ke huruf terakhir. Zaidun jadi zaidaini. Seperti itu. Kemudian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu tulis di sini. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu rofaknya menggunakan tambahan waw dan nun atau una, nasab dan jernya menggunakan lafaz ina, tambahan una dan ina. Kita buat contoh zaidun lagi. Zaidun jadikan jamak mudzakkar salim yang rafa, tambahi una. Zaiduna. Dijadikan jamak mudzakkar salim yang nasab jar, tambahi ina. Zaidina. Seperti itu. Atau una ina bisa kita tulis dengan bahasa Indonesia. Una ina, ini ani, ini aini. Coba masjidun, masjidaini, masjidun, masjidani, masjidun, masjiduna, masjidun, masjidina. Seperti itu. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim apa artinya anak-anak? Menunjukkan arti 3 orang perempuan atau lebih. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu rofaknya menggunakan tambahan alif dan ta atau atun. Nasab dan jernya menggunakan tambahan alif dan ta juga, cuman dibaca kasroh, atin. Seperti itu. Buat contohnya sama. Pertama sama contohnya zaidun, kemasukan atun jadi atun. Zaidun, zaidatun. Nasab jarnya atin, zaidatin. Seperti itu. Nah, kemudian dari contoh ini kita buat contoh yang berbeda-beda. Contoh yang berbeda-beda. Nah, contoh apa? Kitabun. Terserah. Kitabun. Nah, tidak usah beri harokat, awalnya saja kitabun. Nah, jadi kita bilang ke anak-anak, kitabun dijadikan isim mufrad yang jar. Kitabin. Anak-anak menjawab kitabin. Jadikan isim mufrad nasab, kitaban. Jadikan isim mufrad rafa, kitabun. Jadikan isim tasniyah rafa, kitabani. Jadikan isim tasniyah nasab jar, kitabaini. Jadikan jamak mudzakkar salim rafa, kitabuna. Jadikan jamak mudzakkar salim nasab jar, kitabina. Jadikan jamak muannas salim rafa, kitabatun. Jadikan jamak muannas salim nasab jar, kitabatin. Diulang-ulang. Ketika anak-anak sudah mulai lancar jawabnya, maka kita hapus sedikit demi sedikit. Contohnya ini, kita hapus tandanya. Nah, ditanyakan lagi, kitabun jadikan isim mufrad yang nasab, kitaban jadikan isim mufrad rafa, kitabun. Gitu. Setelah tahu semua ini, kita tanyakan lancar, kita hapus tandanya. Kitabun jadikan isim tasniyah rafa, kitabani. Jadikan isim tasniyah nasab jar, kitabaini. Setelah lancar, ini kita hapus juga. Sehingga kita sisakan rafa nasab jar, rafa nasab jar, rafa nasab jar, seperti itu. Terus ditanyakan sampai anak itu lancar, kemudian baru kita hapus
kita hapus. Rafa nasab jernya kita hapus. Jadi anak-anak itu mulai merekam. Coba kitabun, jadikan isim mufrad yang rafa, kitabun. Jadikan isim mufrad nasab, kitaban. Jadikan isim tasniyah rafa, kitabani. Jadikan jamak muannas salim rafa, kitabatun. Jadikan jamak mudzakkar salim rafa, kitabuna. Yang nasab jar, kitabina. Nah, setelah anak-anak itu sudah lancar semua, ini dihapus semua. Nah, dihapus semua. Kita berikan contoh saja. Kitabun, jadikan jamak muannas salim yang rafa, kitabatun. Jadikan jamak mudzakkar salim yang nasab, kitabina. Jadikan isim mufrad yang nasab, kitaban. Seperti itu. Diulang-ulang. Setelah lancar ganti lafaz. Tadi kitabun, sekarang baitun. Artinya rumah. Baitun. Coba jadikan isim tasniyah. Isim tasniyah yang nasab jar. Baitaini. Jadikan jamak mudzakkar salim yang nasab jar, baitina. Jadikan isim mufrad yang jar, baitin. Isim mufrad yang nasab, baitan. Jamak muannas salim yang rafa, jamak muannas salim, bayatun. Jamak muannas salim yang jar, bayatin. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Kemudian untuk menerangkan jamak taksir, maka dijelaskan di halaman 31 itu bahwa jamak taksir itu menunjukkan arti banyak. Jamak taksir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jamak killah, yang kedua adalah jamak kasroh. Jamak taksir ada dua. Apa aja anak-anak? Satu jamak killah, dua jamak kasroh. Dijelaskan jamak killah itu adalah kata banyak menunjukkan dari angka 3 sampai 10. Jamak kasroh itu menunjukkan kata banyak dari angka hitungan 10 dan seterusnya. Tuh. Jamak kasroh menghitungkan 10 dan seterusnya. Kemudian jamak killah ini ada wazannya, jamak kasroh juga ada wazannya. Jadi lafaz yang ikut wazannya jamak killah berarti itu merupakan hitungan dari angka 3 sampai 10. Lafaz yang mengikuti wazannya jamak kasroh berarti hitungan lafaz dari 10 dan seterusnya. Apa saja wazannya jamak killah, apa saja wazannya jamak kasroh? Tulis. Af'ilatun, af'ulu, fi'latun, af'alu. Itu wazannya jamak. Wazannya jamak killah. Kemudian anak-anak kita ajak baca. Af'ilatun, af'ulu, fi'latun, af'alu, af'ilatun, af'ulu, fi'latun, af'alu. Af'ilatun, af'ulu, fi'latun, af'alu, af'ilatun, af'ulu, fi'latun, af'alu. Sampai anak-anak itu begitu lancar dan hafal. Setelah hafal anak-anak, maka kita kasih contoh lafaz. Contoh azminatun. Azminatun. Azminatun ini sama dengan lafaz apa anak-anak? Jadi anak-anak lihat di sini sama dengan lafaz af'ilatun Ustaz. Bagus. Berarti azminatun ini adalah jamak killah apa kasroh? Jamak killah Ustaz. Bagus seperti itu. Abwabun, abwabun. Abwabun sama dengan wazan apa anak-anak? Sama dengan wazan af'alun Ustaz. Bagus. Berarti jamak apa? Jamak killah apa jamak kasroh? Jamak killah Ustaz. Kemudian kan jamak killah itu menunjukkan arti dari berapa sampai berapa? Dari 3 sampai 10 Ustaz. Nah, ini harus dihafalkan wazannya jamak killah. Nah, anak-anak kita suruh baca berulang-ulang sampai hafal dengan dirinya sendiri. Wazannya jamak kasroh apa saja? Wazannya jamak kasroh adalah fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun,
Fu'alun, fa'alatun. Fu'alun, fa'alatun. Fu'ulun, fu'ulun. Fi'alun, fi'alun. Fu'alun, fa'alatun. Suruh baca anak-anak. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Lagi. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Sampai anak-anak hafal. Setelah anak-anak hafal, maka beri contoh. Contohnya di sini. Riyahun. Riyahun. Ini sama dengan wazan apa anak-anak? Sama dengan wazan fi'alun Ustaz. Bagus, berarti ini jamak kilaf apa jamak kasroh? Jamak kasroh Ustaz. Jamak kasroh itu hitungan dari berapa sampai berapa? Dari 10 sampai seterusnya. Kalau perlu kita tanyakan juga. Riyahun. Ini i'robnya i'rob apa anak-anak? Nah, baru kita jelaskan. Jamak taksir itu i'robnya. Nah, i'robnya jamak taksir. Rofa menggunakan dhamma, nasab menggunakan fathah, jar menggunakan kasroh. Sama dengan isim mufrad. Coba riyahun jadikan i'rab nasab. Riyahan jadikan i'rab jar. Riyahin. Nah, seperti itu. Coba ini ada lagi saharotun. Saharotan, misalnya saharotan. Saharotan ini ikut wazan apa anak-anak? Ikut wazan fa'alatun Ustaz. Berarti jamak apa? Jamak gila apa? Jamak kasroh? Jamak kasroh Ustaz. Jamak kasroh hitungan dari berapa sampai berapa? Dari 10 sampai seterusnya. Saharotan i'robnya apa anak-anak? I'robnya nasab. Coba jadikan rofa. Saharotun. Coba jadikan jar. Saharotin. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi anak-anak kita beri pertanyaan yang banyak. Seperti itu. Kemudian pindah ke wazan asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah itu di sini diterangkan di kitabnya apa saja abun, ahun, hamun, fu dan dzu. Nah, kemudian diterangkan asmaul khamsah ini i'robnya ada dua. I'robnya ada dua. Pertama, kalau asmaul khamsah itu sendiri, abun sendiri, maka i'robnya sama dengan isim mufrad. Rofaknya menggunakan tanwin, menggunakan dhamma, abun. Nasabnya menggunakan fathah, aban. Jarnya menggunakan kasroh, abin. Tuh kalau sendiri. Tapi kalau gandeng dengan domir, kalau gandeng dengan domir, maka i'robnya ini beda. I'rob rofa'nya menggunakan wawu, nasab menggunakan alif, jarnya menggunakan ya. Rofa menggunakan wawu, nasab menggunakan alif, jarnya menggunakan iya. Contohnya lafaz abun. Abun gandeng dengan domir kaf. Abuka. Abun gandeng dengan kaf, maka pakai wawu ketika rofa, abuka. Ketika nasab, abaka. Ketika jar, abika. Di i'robnya asmaul khamsah ini ada dua. Apabila sendirian maka dhamma fathah kasrah. Apabila gandeng dengan domir maka rofa menggunakan wawu, nasab menggunakan alif, jarnya menggunakan iya. Kemudian kita nyanyikan lagunya. Isim-isim yang 5, rupa-rupa macamnya itu ada di nadom. Nah, kemudian kita sampai pada pembahasan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini
diterangkan dulu kepada anak-anak isim ghairu munsharif ini adalah isim yang tidak bisa bertanwin. Dikasih keterangan dulu. Setiap isim ya, setiap isim kalau dia itu tidak ada alnya, pasti dia itu bertanwin. Pasti bertanwin. Contohnya Zaidun. Tidak ada alnya, pasti bertanwin. Tapi kalau ada alnya, tidak boleh ada tanwin. Contoh, Alkitabu. Alkitabu ini tidak boleh dibaca alkitabun. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada alnya. Nah, sekarang kalau ada lafadz tidak ada alnya, umaru. Ada lafadz tidak ada alnya kok tidak bertanwin, kita harus curiga. Nah, curiga kepada siapa? Kepada isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bertanwin walaupun tidak ada alnya. Baru kita jelaskan kenapa isim ghairu munsharif itu tidak boleh bertanwin, karena ada ilat. Apa ilat itu? Ilat adalah penyebabnya. Seperti orang. Kenapa orang itu lemah? Oh, karena sakit. Kenapa orang itu kok marah? Oh, karena dia dianiaya, marah. Itu penyebab. Ilat ini adalah penyebab. Nah, kemudian kita terangkan apa saja penyebabnya, apa saja penyebab dari isim ghairu munsharif ini tidak bertanwin. Penyebabnya ada dua. Di sini disebut dengan ilat. Disebut dengan ilat. Ilat 1, ilat 2. Nah, untuk memudahkan murid menghafal ilat-ilat ini, maka kita ajak mereka bernyanyi. Nah, ada di nadoman. Itu macam-macam ilat. Macam-macam ilat itu ada 2. Ada ilat 1, ada ilat 2. Ilat 1 itu sigot muntahal jumu, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah, dan seterusnya. Kemudian ini lagi wazan-wazannya isim ghairu munsharif, sigot muntahal jumu, apa wazan-wazannya? Ada juga lagunya. Sigot muntahal jumu, wazannya ada 2. Mafailulah wazannya. Nah, itu dan seterusnya. Nah, kemudian kita jelaskan juga isim ghairu munsharif itu i'rabnya. I'rabnya itu rafa menggunakan dhamma, nasab dan jernya menggunakan fathah. Contoh Umaru ini rofa. Ketika nasab dan jernya menggunakan fathah, umaroh. Jadi kalau ada lafaz min, huruf jar min, maka tidak dibaca umari, tapi min umaroh. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif jernya menggunakan fathah. Itu. Kemudian isim maksur dan isim mangkus. Isim maksur dan isim mangkus. Nah, ini hampir sama, isim maksur dan isim mangkus. Alif yang bengkong maksur namanya, berharkat fathah di sebelumnya, iya di akhir mangkus namanya, berharkat kasroh di sebelumnya. Nah, ajak anak-anak bernyanyi. Ada nyanyiannya di Nahdham itu sudah. Isim maksur dan isim mangkus. Yang maksur. Ya maksur. Maksur itu contohnya adalah al-huda. 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 Alif yang bengkong, ini alif yang bengkong maksur namanya berharkat fathah di sebelumnya alif. Jadi tanda mengetahui si maksud itu berharkat
fathah sebelumnya. I'rabnya seperti apa i'rabnya? I'rabnya isim maksur ini rafa, nasab dan jernya dikira-kirakan. Jadi kalau dijelaskan ini al-huda'u seperti itu. Nah, kalau dijelaskan, tapi peraturannya i'rabnya isim maksur itu rafa, nasab dan jer itu dikira-kirakan semua. Jadi sama. Rafa'nya al-huda, nasabnya al-huda, jernya juga al-huda. Tinggal dilihat kalau ada huruf jer di belakang minal huda berarti ini i'rabnya jer. Kalau ra'aitul huda dilihat jadi apa? Jadi maf'ul misalnya. So berarti ja'al huda rafa berarti dilihat amilnya seperti itu. Kemudian isim mangkus, ya di akhir mangkus namanya berharkat kasroh di sebelumnya. Contohnya adalah al-qadi. Mangkus. Mangkus isim mangkus. Contohnya adalah al-qadi. Ya, lanjut. Al-qadi isim mangkus, ya di akhir mangkus namanya berharkat kasrah di sebelumnya. Al-qadi. Jadi ya di akhir berharkat kasrah sebelumnya. I'rabnya isim mangkus. Nah, i'rabnya isim mangkus tuh rafa dan jernya yang dikira-kirakan. Jadi rafa dan jernya al-qadi. Nasabnya dijelaskan. Contohnya al-qadiyah nasabnya dijelaskan, nasabnya al-qadiyah. Rafa dan jernya dikira-kirakan. Kemudian yang terakhir adalah isim yang mudhof. Dijelaskan dulu, mudhof itu bisa jadi kepemilikan. Contohnya kitab. Kitab itu dimudhofkan kepada Zaid semisal. Kitabnya Zaid. Nah, isim yang mudhof itu mudhof. Nah, di isim yang mudhof pada ya mutakalim itu menunjukkan arti saya. Jadi kalau rumah dimudhofkan kepada saya, rumah saya, seperti itu. Nah, seperti kitab, kitabku, kitabun. Kitabun ini dimudhofkan pada ya mutakalim, maka artinya nanti kitabku, kitab saya. Jadi cara memudhofkannya adalah kitabun ini, maka ini digandeng dengan ya, kemudian harokatnya kitabun ini diharokati kasrah. Kitabi. Nah, seperti itu. Untuk i'rabnya rafa, nasab dan jer itu dikira-kirakan semua. Nah, contoh sapoto kitabi, ini rafa'nya kitabi. Ra'aitu kitabi, nasabnya juga kitabi. Marartu bihamli kitabi, jernya juga kitabi. Min kitabi dan lain sebagainya. Alhamdulillah, keterangan jilid 1 sudah hatam dan akan kita lanjutkan pada keterangan jilid 2.